Hai, perkenalkan nama saya Firman Tujiawaru, NIM 17090616. Saya mahasiswa program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya masih menjalani perkuliahan semester 8 atau semester akhir, dan tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah politik agraria dengan dosen pengampu Bapak Adil Arifin SOS MA. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adil Arifin yang sampai saat ini dengan kesungguhan hati dan dengan keseriusan untuk mengajarkan kami dengan baik, memberikan materi yang berkualitas, dan kemudian mengarahkan kami bagaimana pada akhirnya kami bisa memperluas wawasan kami, bagaimana pada akhirnya kami bisa aktif baik itu di dalam memberikan pertanyaan, di dalam menjawab, menanggapi, memberikan argumentasi dan segala macamnya. Dan itu dilakukan dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan setiap minggunya di dalam kelas, dan juga dari beberapa tugas yang diberikan setiap minggunya. Dan secara tidak langsung itu akan melatih kami bagaimana untuk bisa lebih mendalami materi-materi yang kami pelajari, dan kemudian secara tidak langsung juga akan menjadi wawasan baru bagi kami. Dan saat ini saya akan membahas sebuah kasus sengketa pertanahan yang tentunya ini masih terkait dengan tema politik agraria. Dan saya membahas mengenai pertanahan karena memang menurut saya ini merupakan hal yang menarik, karena hingga sampai saat ini seperti yang kita ketahui bahwa dari awal Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sampai saat ini, kasus pertanahan itu masih menjadi sesuatu hal yang marak terjadi. Dan tentunya ini masih kembali kepada pemerintah bagaimana mereka dalam mengatasi permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik pertanahan ini agar tidak terjadi. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus tanah yang sudah terjadi dengan judul penyelesaian sengketa tanah garapan perkebunan di Kebun Sei Putih PTPN 3, dan ini terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan konflik ini antara masyarakat dengan PTPN 3 sebagai badan usaha milik negara, yaitu PT Perkebunan Nusantara 3, dan itu kantor pusatnya di Medan. Nah, ini suatu konflik tanah yang bisa dikatakan menarik, karena memang ada beberapa penyelesaian yang telah dilakukan, namun sangat sulit untuk mendapatkan kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak. Jadi di sini saya memang akan memaparkan nanti bagaimana penyelesaian yang sudah dilakukan selama ini, walaupun hasilnya nanti memang tidak memuaskan, walaupun memang hasilnya nanti tidak baik. Tetapi di sini saya hanya berfokus tentang atau untuk memaparkan penyelesaian yang sudah dilakukan, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Dan sebelumnya saya ingin membahas secara umum mengenai tanah, di mana kita ketahui bahwa tanah ini merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di mana manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ini memang tinggal di atas tanah, dan kemudian memanfaatkan tanah itu sebagai sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Nah, kemudian mengingat pentingnya tanah karena memang dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah ini merupakan modal dasar pembangunan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Jadi memang terkait dengan tanah ini, agar pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh warga negara dengan baik dan dengan tertib, maka tanah ini harus diatur oleh negara terlebih dahulu. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, yang merupakan pelaksanaan
pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah ini memang merupakan suatu karunia Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita jaga sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang lebih penting, manusia ini memang membutuhkan tanah untuk membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perdagangan dan sebagainya. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, maka membawa akibat terhadap meningkatnya masalah pertanahan. Jadi itulah sebabnya ya yang secara umumnya mengapa tanah ini bisa atau sering mengalami konflik yang sampai memakan korban banyak, dan itu terjadi karena kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat ya, dan kemudian penggunaan tanah juga yang semakin banyak dan membuat tanah itu semakin sedikit, semakin sempit. Namun para pengguna atau manusia semakin bertambah banyak sehingga hal tersebut bisa terjadi. Nah, di sini mengenai sengketa tanah garapan yang terjadi antara PT Perkebunan Nusantara 3 dengan kelompok tani Sukses Mandiri Kebun Sei Putih. Permasalahan yang dihadapi bahwa hak guna usaha atau HGU perkebunan yang sudah berakhir masa berlakunya, masyarakat masuk ke areal perkebunan dan menggarap, menguasai lahan berpuluh tahun dan menuntut untuk mendapatkan hak atas tanah yang para penggarap kuasai dan usahai berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki. Nah, kemudian PTPN 3 ini dan kelompok masyarakat petani saling mempermasalahkan suatu objek tanah yang telah dikuasai. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya, kemudian menimbulkan akibat hukum. Nah, kelompok tani mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai dengan nama Afdeling 2 dan 4 Kebun Sungai Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang adalah tanah yang telah dikuasai berpuluh tahun dengan membuka hutan sejak tahun 1942 yang diperkuat dengan surat keterangan oleh asisten Wedana Kecamatan Galang pada tahun 1967 sebagai bukti penguasaan tanah tersebut. Kemudian masyarakat petani ini menganggap bahwa belum ada mekanisme yang menyeluruh penyelesaian sengketa tanah yang berpihak kepada rakyat, dan hal ini merupakan permasalahan yang menyebabkan belum berhasilnya menyelesaikan konflik agraria. Nah, apabila berpedoman dengan bukti alas hak perkebunan mempunyai legalitas yang resmi, dengan kata lain secara areal, secara nyata menguasai menggarap tanah berpuluh tahun lamanya, tetapi dianggap tidak mempunyai alas hak secara resmi berdasarkan hukum. Artinya secara formal tanah masyarakat lemah bukti di mata hukum. Jadi dari pendahuluan yang sudah saya sampaikan, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, bahwa sebenarnya permasalahan atau konflik tanah yang terjadi di Deli Serdang ini menurut saya secara pribadi sebagai masyarakat merupakan hal yang sangat tidak adil yang dilakukan oleh badan usaha milik negara ini, yaitu PTPN 3, yang secara tiba-tiba langsung ingin menguasai tanah yang sudah digarap, tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang dulunya itu masih hutan, dan kemudian masyarakat menggarap, menguasainya dengan membuka hutan-hutan itu, dan dengan sendirinya, dengan mudahnya PTPN 3 ini langsung masuk untuk menguasai, untuk melakukan pembangunan di kawasan pertanahan tersebut. Nah, di sini saya mengatakan bahwa itu tindakan yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat tidak baik, dan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dan mengingat karena memang masyarakat tidak memiliki bukti secara hukum, sehingga pada akhirnya PTPN 3 pun ya dengan bebas melakukan hal tersebut, karena memang mereka masih di bawah badan usaha milik negara, dan tanah pun ya memang masih diatur oleh negara.
sehingga dengan berani mereka melakukan hal itu walaupun sebenarnya itu merugikan masyarakat dan sangat merugikan masyarakat. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas untuk tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap PTPN 3. Nah, di sini mereka memberikan tuntutan, itu ada 3 tuntutan. Yang pertama bahwa pada tahun 1945 pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria telah memberikan kartu penguasaan tanah kepada 145 kepala keluarga dengan surat tanda pendaftaran penduduk tanah, sedangkan 9 orang kepala keluarga diberikan surat keterangan oleh asisten Wedana Kecamatan Galang pada tahun 1997 sebagai bukti penguasaan tanah. Kemudian memohon agar gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat petani sukses mandiri dikabulkan karena perbuatan yang dilakukan oleh PTPN 3 ini merupakan perbuatan melawan hukum dengan melakukan intimidasi agar kelompok petani menyerahkan tanah tersebut dan mengancam akan memasukkan mereka ke dalam tahanan politik. Kemudian yang ketiga, menuntut PTPN 3 membayar ganti kerugian terhadap masyarakat petani sukses mandiri dengan total kerugian 19.696.000 dan meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik PTPN 3. Nah, hasil dari tuntutan yang sudah mereka sampaikan ini ditolak oleh hakim ya, karena alasan berdasarkan bukti-bukti dari kelompok tani masyarakat atau penggugat dan dari PTPN 3 tergugat atas tanah objek sengketa pemerintah pernah menerbitkan HGU kepada PTPN 3 Kebun Sei Putih, tetapi telah berakhir masa waktunya. Maka tanah objek sengketa berstatus tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Maka dari itu gugatan penggugat salah alamat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan ditolak. Nah, memang sebenarnya jelas bahwa penolakan terhadap gugatan mereka ini karena apa yang mereka gugat, seperti mereka sampaikan di awal, yang disampaikan oleh masyarakat ini, bahwa mereka sudah diberikan kartu untuk menguasai tanah tersebut. Tetapi dari pihak hakim mengatakan bahwa sebenarnya masanya sudah habis sehingga pada akhirnya tanah itu kembali ke negara. Nah, dalam menanggapi hal tersebut sebenarnya di sini saya melihat ada kong kaling kong yang dilakukan oleh PTPN 3 dengan hakim. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ini tidak ada secara langsung dari negara menyampaikan bahwa sebenarnya penguasaan akan tanah itu masa berlakunya sudah habis, sehingga pada akhirnya dengan negara menyampaikan itu maka masyarakat pun tidak akan melakukan perlawanan seperti ini dan kemudian dengan santai akan bisa mencari lahan lain atau kemudian menarik semua tanaman yang sudah mereka buat di sana. Nah, ini memang tidak ada konfirmasi sedikit pun itu, sehingga pada akhirnya ketika PTPN 3 langsung memasuki dengan paksa, nah itu merupakan intimidasi dan kemudian ini dilakukan secara ya tidak baik dan tidak benar. Kenapa setibanya di pengadilan hakim langsung mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah habis masa berlakunya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak adil. Nah, kemudian penyelesaian sengketa tanah ini yang sudah juga dilakukan sebelumnya. Yang pertama itu melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa, baik secara langsung dengan cara kekeluargaan ataupun dengan cara pendekatan antara instansi dengan warga masyarakat yang dirugikan, di mana pihak pemerintah bertindak sebagai moderator. Nah, yang kedua, melihat lokasi tanah yang dipersengketakan dengan cara mengukur batas-batas tanah, kemudian disesuaikan dengan surat ukurnya, serta meneliti dokumen kepemilikan tanah secara seksama antara pihak dengan mediator. Nah, kemudian ketiga, melakukan kesepakatan antara pihak dengan mengutarakan kehendak masing-masing secara bebas untuk menentukan besar uangnya ganti kerugian tanah, bangunan, dan tanaman guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Dan kemudian yang keempat, musyawarah dilakukan secara adil dan tidak memihak serta menghindarkan tekanan-tekanan. Dalam hal ini, posisi mediator harus bersikap pasif dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak.
Nah, penyelesaian sengketa tidak berhasil sampai akhirnya PTPN 3 melakukan pembersihan areal bersama muspika setempat. Jadi kesimpulannya dapat kita lihat dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan di atas, bahwa sebenarnya masyarakat memang akan tetap kalah untuk melawan badan dari usaha milik negara ini, karena memang apalah daya masyarakat yang sama sekali tidak memiliki bukti hukum yang kuat, walaupun sebenarnya mereka benar, alasan mereka benar jelas, namun karena keberpihakan yang sebenarnya itu bisa dilakukan antara negara dengan PTPN ini sendiri, karena memang ini merupakan suatu keuntungan bagi negara untuk menguasai tanah itu, maka secara otomatis ketika masuk ke pengadilan masyarakat itu pun akan ditolak. Jadi kesimpulannya bahwa memang dari sekian sengketa tanah yang terjadi, masyarakat memang selalu menjadi korbannya. Masyarakat memang selalu yang dirugikan, dan kemudian ketika masuk ke pengadilan masyarakat memang selalu ditolak, karena dari beberapa kasus yang terjadi yang sama juga terjadi, itu memang membuktikan bahwa sebenarnya keberpihakan dan kekuatan hukum itu ada kepada mereka sebagai yang duduk di bangku pemerintahan. Jadi kurang lebih yang saya sampaikan ataupun kurang baik dalam menyampaikan materinya, atau ada sedikit salah kata yang pada akhirnya membuat materi saya kurang dipahami, saya mohon maaf. Demikian saja untuk pembahasan saya mengenai penyelesaian sengketa tanah. Terima kasih.